Halo teman-teman, salam untuk kalian. Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sway Office. Lalu saya akan coba ya dengan konten saya, yaitu rancang bangun sistem pembangkit listrik DC tenaga hibrid berbasis Arduino. Nah, kelihatan kan? Terlihat keren ya teman-teman. Nah, Microsoft Sway ini cocok banget nih buat pemaparan materi teman-teman karena terlihat menarik ya. Coba kita review sebentar ya. Ini telah saya buat nih. Tuh ada gambar bisa dimasukkan tinggi, menarik ya teman-teman. Oke, coba kita masuk ke halaman editnya. Nah, kalau saat ini adalah halaman editnya. Nah, terlihat simpel juga untuk digunakan karena pada prinsipnya kita tinggal masukin teks sama gambar aja gitu. Bahkan video pun bisa dimasukkan. Nah, oke, coba kita bikin sendiri ya. Nah, ini adalah halaman yang terlihat ketika kalian teman-teman memulai Sway baru gitu. Pertama kita tulis judulnya dulu. Kita gunakan yang materi saya. Judul. Terus untuk gambarnya bisa teman-teman langsung ambil dari internet gitu. Misalnya saya kan membangkit listrik tenaga hibrid. Misalnya saya gambarnya mau ini. Nah, gampang tinggal drag. Terus masukkan di background. Nah, selesai deh. Lalu bisa langsung kita preview apakah udah cocok gitu ya teman-teman. Kita pencet play. Nah, untuk judul saja previewnya akan seperti ini teman-teman. Tapi kan ini teman-teman, kalau teman-teman sadar, ini kan gambarnya terlihat buram ya. Ini dikarenakan resolusi gambar yang ini yang tadi saya ambil ini hanya 820 kali 420. Itu tergolong kecil untuk ukuran header halaman utama gitu. Untuk segini ini kan ukuran wallpaper ya. Kalau hanya dimasukkan 820 kali 420 ya kayak kurang gitu teman-teman. Ya solusinya cari gambar yang lebih besar lagi gitu ya. Oke, kita lanjut keduanya. Lalu untuk memasukkan ini judul pertama gitu ya, subjudul latar belakang ya, tinggal chat plus lalu heading. Nah, ini latar belakang. Oke, lalu untuk teksnya kita chat plus lagi teks. Nah, kita ambil yang ini kita ya biar cepat. Nah, udah oke. Kita play. Tuh terlihatnya akan seperti ini. Judul apa yang kita tulis di judul yaitu latar belakang akan terlihat lebih besar dibanding dengan teksnya. Oke. Lalu kalau kita ingin memasukkan gambar gitu ya, ceritanya di atas teksnya ya, gampang. Di bawah judul, berarti di bawah judul kita tambahkan image ya, gambar. Sekali lagi kita bisa nyari di Sway-nya langsung dari sini bisa, atau seperti yang telah tadi saya ajarkan, yaitu cari di internet lalu langsung drag gitu ya. Nah, ini kalau yang dari Sway banyak sudah ada juga. Lalu kalian juga bisa melakukan pencarian kalau di Sway-nya langsung, misalnya listrik. Nah, kan bisa langsung ada. Bisa tambahkan. Kita play. Nah, langsung ada ya, langsung muncul. Mudah ya teman-teman ya.
Lalu untuk gambarnya juga bisa kita atur dia mau kecil, terlihat kecil atau terlihat besar. Ini untuk yang kotak yang besar berarti gambarnya akan terlihat besar. Oke. Nah kan, gambar akan terlihat besar. Oke. Lalu jika ingin memasukkan banyak gambar gitu ya tinggal dipencet plus lagi, terus gambar lagi. Nih, ini saya punya yang ini deh. Nah, lalu akan terlihatnya dua gambar sekaligus. Oke, teman-teman. Lalu kan kalau kita lihat seperti ini, latarnya kan biasa saja ya teman-teman ya. Maksudnya hanya polos, nggak apa kalau pengen polos. Tapi kalau pengen yang bergaya, yang ada desainnya, bisa ada stylenya, ada template-nya, bisa jadi desain lalu di style. Nah, di sini sudah ada template langsung dari Sway-nya, tinggal pilih. Misalnya saya ingin yang ini ya, lucu. Kita play. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lucu. Oke. Balik ke halaman edit, storyline. Ya, kira-kira segitu aja ya teman-teman kalau untuk cara memasukkan informasi atau paparan ke Sway singkat. Namun jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masih bingung, bisa komentar di bawah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya ini, konten saya atau proposal saya, yaitu judulnya rancang bangun sistem pembangkit listrik DC tenaga hibrid berbasis Arduino. Latar belakangnya kan saat ini kebutuhan energi meningkat pesat, terus juga kalau kita pakai bahan bakar yang tidak bisa diperbarui seperti minyak atau gas, itu kan lama-lamaan akan habis. Makanya itu penelitian ini bertujuan merancang bangun sistem pembangkit listrik DC dengan tenaga hibrid, yaitu pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu definisi sistem dan rancang bangun sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja sama secara bersama-sama. Lalu rancang bangun sistem merupakan aktivitas melanjutkan dari serangkaian persyaratan yang teridentifikasi untuk sistem kerancangan yang memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada definisi sistem hibrid. Sistem hibrid adalah penggunaan dua atau lebih pembangkit listrik dengan sumber yang berbeda. Nah, jadi hibrid itu berarti menggunakan dua atau lebih ya secara bersamaan gitu. Tujuan utamanya sama, yaitu pada dasarnya adalah berusaha menggabungkan dua atau lebih sumber sehingga dapat saling menutupi kelemahan masing-masing dan dapat dicapai dan supply dan efisiensi ekonomi pada beban tertentu. Pada proposal kali ini saya menggunakan energi pembangkit listrik dengan angin dan surya gitu, seperti pada gambar. Ya, ini pengertian PLTB dan PLTS. PLTB atau tenaga bayu atau tenaga angin merupakan pembangkit listrik dengan prinsip mengonversi tenaga gerak angin menjadi tenaga putar oleh turbin, kemudian jadilah listrik gitu ya teman-teman ya singkatnya. Dan pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu teknologi yang simpelnya mengonversi energi foton dari surya menjadi energi listrik gitu ya teman-teman ya.
Lalu karena ini berbasis Arduino, jadi akan saya jelaskan Arduino itu apa. Arduino adalah platform open source yang berfungsi sebagai pengembangan, tapi bisa juga sebagai hardware. Dia merupakan kombinasi juga dari hardware, bahasa pemrograman, dan IDE yang canggih ya, karena ini cukup canggih alatnya, karena bisa digunakan untuk pembuatan alat. Banyak ide alat yang bisa dibuat menggunakan Arduino. Lalu ada web dan web server juga. Jadi rancangan saya yaitu hasil pengukuran pembangkit listriknya bisa dipantau secara real time di web gitu ya, di web, atau bisa kita kenal sebagai IoT ya teman-teman ya, jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia. Nah, itu maksudnya dari web adalah jaringan komputer yang terhubung di dunia gitu. Lalu web server adalah perangkat lunak induknya dari www ya, dari webnya itu. Web server menunggu permintaan dari web client yang menggunakan web browser atau aplikasi lainnya. Itu ya maksudnya web server. Lalu kita bahas juga web client database. Nih, client merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Jadi klien adalah penggunanya untuk mengakses service atau layanan tertentu dari web server. Jadi bisa kita bilang klien ini orang yang pakai browsernya gitu, yang menggunakan untuk mengakses servisnya. Misalnya Anda sebagai klien Twitter gitu ya, berarti aplikasi Anda adalah bukan di web browser terus tulis twitter.com gitu ya maksudnya teman-teman ya. Lalu database adalah sekumpulan data yang terorganisir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian untuk keperluan organisasi. Jadi database itu kumpulan data atau kumpulan file yang gitu ya maksudnya. Lalu metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu R&B atau Research and Development. Singkatnya ya, kita jelaskan singkatnya. R&B atau Research and Development merupakan pengembangan dalam konsep penelitian dan pengembangan. Nah, dalam upaya untuk mengembangkan produk atau prosedur atau memperbaiki produk atau prosedur yang sudah ada gitu ya. Lalu teknik yang akan saya gunakan itu menggunakan kuantitatif. Baik, segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini profil penulis saya, Novel Zamadani ya. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Bila ada pertanyaan sekali lagi bisa ditulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Sekian dari saya. Wassalam.